Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'min. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah tinimbang mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Karena mukmin yang kuat itu yang dapat berperilaku, berbudi pekerti yang mulia-mulia. Sebutkan apa saja hal-hal yang mulia, akhlakul karimah itu apa saja. Nanti akan bisa kita runut. Sumbernya adalah kekuatan. Sebaliknya, kelemahan-kelemahan, hal-hal yang kita anggap buruk, itu kalau kita runut berasal daripada kelemahan. Orang yang korupsi itu adalah orang yang lemah. Dia karena lemah, dia tidak mempunyai muruah. Karena tidak mempunyai muruah, maka dia lupa diri. Dia lalu mempersetankan dari mana harta itu, mempersetankan ayat, mempersetankan segala macam norma-norma karena kelemahan. Sebaliknya orang yang kuat, ada orang yang loman itu karena kuat. Dia kuat. Dalam pengertian dia tidak takut akan marah. Kalau saya memberikan kepada orang mampu nanti habis, aku tidak punya duit, aku dari marah. Dia kuat. Karena dia marah juga kuat. Haji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa memilih miskin? Haji Nabi itu doanya mungkin kita tidak berani niru. Padahal doanya Nabi, doanya kiai itu pengen niru. Ini doanya Haji Nabi banyak yang tidak berani niru. Karena doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Tuhan, saya mohon hidup miskin, akhiri miskin, dan mati dalam keadaan miskin, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang miskin. Kenapa Kanjeng Nabi memilih miskin dan kita tidak berani niru? Karena posisi kita beda. Posisinya Kanjeng Nabi itu, beliau kaya juga kuat. Beliau itu kaya kuat, marah juga kuat. Jadi posisinya bisa milih. Kaya saya kuat, miskin saya kuat. Saya milih miskin. Karena kita ini tidak dalam posisi milih. Karena kita itu kaya, nggak kuat. Miskin apa lagi? Miskin terpaksa. Kepaksa. Tidak ini. Ambil apa lagi yang kita anggap itu merupakan perilaku yang terpuji. Itu sumbernya dari kekuatan. Orang-orang lemah saja yang sampai tidak punya makmur. Kalau orang itu kuat, pasti dia mempunyai ilmu. Seperti saya contohkan tadi,
kayak apapun kayanya orang itu, kalau dia lemah, dia masih kepengen korupsi. Dia tidak tahan, tidak kuat. Hanya membayangkan aja tidak kuat. Bayangkan nanti anak saya kalau kelaparan segala. Jadi termasuk muru'ah yang kita bicarakan pada hari ini adalah bersumber dari kekuatan. Makanya disebutkan tadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai. Untuk supaya kuat, salah satu upaya kita itu yaitu riyadhah. Riyadhah bahasa Arab itu bisa diartikan olahraga, bisa diartikan olah jiwa. Di kalangan tasawuf, olah jiwa disebut riyadhah. Di kalangan orang awam itu riyadhah di mana olah. Sebetulnya dua-duanya itu merupakan sarana untuk memperkuat diri kita. Riyadhah dalam pengertian olahraga dan riyadhah dalam pengertian olah. Kita sebagai orang mukmin diajari untuk dua-duanya. Kanjeng Nabi juga mengajarkan riyadhah dalam pengertian olah dan olahraga juga olah diri. Karena itu kita lihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin yang kuat sekali, kuat fisik maupun kuat rohani. Bayangkan saja kalau tidak kuat, kita harus ingat Kanjeng Nabi itu berjuang sendirian pertama, sendirian. Kita sudah banyak kawannya berjuang saja, kadang-kadang masih mungkin. Kanjeng Nabi itu sendirian. Baru kemudian didukung oleh istri, didukung oleh sahabat. Mulai itu sendirian menghadapi kondisi yang Anda sekalian tahu, sampai disebut masa jahiliyah yang luar biasa. Anda kalau ke Arab sana atau nggak ke Arab lah, lihat bib Anda saja. Ini sudah karena ajaran Kanjeng Nabi aja masih begini depan. Karena bayangkan dulu itu kayak sebelum kena ajarannya Kanjeng Nabi kayak apa depannya. Itu orang Arab itu, kalian pernah tumon Raja Arab di TV apa di mana di sosmed tersenyum, pernah? Senyum aja tidak bisa. Orang Arab itu aslinya nggak ada tersenyum. Kalau dengan orang mati aja bisa tersenyum. Aslinya nggak bisa. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sering mengatakan bahwa wajahnya harus dia, bukan bibirnya. Kalau merubah garis bibir untuk ke atas menjadi tersenyum, itu mudah sekali. Kayak emoticon itu, naik ke atas begini tersenyum. Tapi Kanjeng Nabi bukan itu. Kan garis bibirnya yang menyebabkan beliau disebut wajahnya tersenyum. Memang wajahnya karena apa? Karena dia kuat. Dia memandang dunia itu kecil sekali karena kuat. Nah kita memandang dunia besar sekali karena kita lemah. Menghadapi dunia apa itu kita kalah karena kita tidak kuat.
Ini kalau saya bicara ini tentang ini, karena lama-lama nggak tadi Pak Anton. Itu saya nggak senangnya gitu, mesti ngerasain Pak Anton. Karena saya termasuk muridnya. Saya dan Anda sekalian ini juga, yang tua-tua ini, itu muridnya Pak Anton. Yang muda-muda ini, Cucu murid. itu murid. Pak Harto itu mendidik kita itu pakai metodenya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara kiai-kiai dan elit global itu satu-satu tidak semua. Metodenya Kanjeng Nabi itu gimana? Kanjeng Nabi itu metode kalau nyuruh apa-apa dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Nabi itu beliau sholat dulu, baru ngajak orang, solu kalam amal aitumuni misalnya, sholatlah kayak aku. Menyuruh menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Contohkan dulu oleh Kanjeng Nabi. Kayak apa Kanjeng Nabi memuliakan orang tua? Kayak apa menyayangi yang muda? Menyuruh kita untuk baik dengan tetangga. Kanjeng Nabi memulai dulu bagaimana dengan tetangga. Kanjeng Nabi menganjurkan untuk memuliakan istri. Kanjeng Nabi kayak apa memuliakan istri? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu metodenya Kanjeng Nabi. Itu dia ini tak otak membalas kayak Bipanis ini. Tidak begitu. Mulia-mulia mulutnya. Puasa. Kalau nulis juga mulia-mulia tulisan. Tapi tidak ada sangkut pautnya dengan kelakuannya. Kalau Kanjeng Nabi itu kelakuannya dulu, baru mendidikannya yang mulia. Karena apa? Karena dia kuat. Yang dilarang kesana Gusti Allah, yang meniru metodenya Kanjeng Nabi itu Pak Harto. Pak Harto menganjurkan kita kaya, dicontohi dirinya. Jadi ngaku tidak ngaku. Orang Indonesia semuanya kepengen kaya. Sudah takutnya melarat bukan main. Ngaku atau tidak? Semua itu metode Kanjeng Nabi. Jadilah kaya seperti aku. Kalau orang melihat enak betul. Tidak kepengen semua. Saya sering mencontohkan Mudin aja itu. Karena didikannya Pak Harto. Mudin itu kan akronim dari Imamuddin. Imamuddin, pemimpin agama di desa itu namanya Mudin. Itu saja di bawah sadarnya ini. Ya, hasil didikannya Pak Harto. Kalau diundang orang kaya, tahlilnya sampai 1000. Kalau yang undang malam langsung, semua aja pakai tahlil. Karena di bawah sadarnya jadi ingin sugih. Jadi, nah, orang kalau sudah terkalahkan oleh dunia ini, ya sudah, mulu air itu otomatis nggak usah dibicarakan. Nah, akan bicarakan mulu kalau orang sudah terkalahkan oleh dunia. Karena itu kita perlu buat supaya kita tidak kalah sama dunia ini. Dunia ini, ya bagaimana kita bisa dikalahkan oleh dunia, sementara dunia ini itu dikuasakan oleh Allah pada kita. Di dunia itu kalau Anda membaca Quran mulai Al-Fatihah sampai Minal Jinnan Tuhan, itu banyak sekali jauh-jauh itu yang
olah-olakum, jalalakum. Jadi semua yang diciptakan Tuhan untuk kita, diciptakan untuk semuanya untuk kita. Kita lah penguasa. Cuma kita ini entah kadang-kadang nggak kuat kuasa. Diberi kekuasaan nggak kuat, malah kalah dengan yang mestinya kita kuasai. Bukan itu orang lawak. Jadi apa namanya, mat itulah yang menurut saya yang menjadi andalan kita untuk supaya bisa jatuh kepada hal-hal yang bertentangan dengan murah kita. Terus saja. Pokoknya hidup murah harus.